Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan melakukan finishing atau pewarnaan pada tampak samping kanan. Di samping kiri sudah, ya tampak depan sudah, tampak belakang sudah. Kemudian kita masuk ke tampak samping kanan. Ya, seperti biasa sebelum kita membuat pewarnaan pada tampak samping kanan, Anda klik view dulu di atas. Kemudian klik regen ya. Regen ini untuk memperbaiki warna-warna gradien yang rusak ya, atau bukan rusak tapi tumpang tindih ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi Anda klik view, kemudian klik regen. Biarkan proses sebentar. Selesai ya. Atau Anda bisa tekan RE ya pada keyboard seperti ini, lalu enter satu kali. Biarkan proses dan selesai. Nah, jadi kita regen dulu ya, baru kita memulai pada pewarnaan. Oke teman-teman, perhatikan. Kita masuk ke tampak samping kanan ya. Nah, di sini ada materi tambahan. Anda lihat pada jendela, sebelum kita ngasih warna ternyata ada trouble nih teman-teman. Trouble-nya apa? Jendelanya warnanya kok jadi satu full seperti itu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman menghadapi masalah seperti ini, itu namanya, itulah gradien ya. Kadang-kadang dia nakal ya seperti itu. Kadang-kadang dia tiba-tiba menyeliputi semuanya gitu. Mudah sekali teman-teman, nggak usah panik ya menghadapi hal seperti ini. Teman-teman sentuh saja warna coklat itu sampai dia redup semua seperti itu ya. Tentunya pelan-pelan cari sampai dia redup, lalu klik ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti rusak teman-teman ya. Jadi diklik, maka dia terblok, lalu tekan delete ya, kita hapus. Itu sebenarnya warna kusen. Warna kusen yang tiba-tiba membaur ya. Kalau sudah rusak begitu di blok seperti apa, disentuh ya, disentuh sampai diredup semua warna coklatnya, lalu diklik, kemudian tekan delete ya pada keyboard. Itu namanya dia nakal ya, seperti itu. Nah, sekarang warna kusennya otomatis hilang dong. Iya, memang hilang, tapi kita bisa kok memunculkannya lagi ya. Caranya kita bikin lagi gradien baru, cuman kita pastikan dulu ini apa nih objeknya nih. Kita lihat ini kotak ya. Ini kotak dan ini kotak juga yang di dalam. Mereka ini terbuat dari rektang ya teman-teman ya pada tab draw. Kenapa terbuat dari rektang? Saya klik di sini semuanya ke blok keliling. Saya klik satu garis semuanya ke blok keliling, itu berarti terbuat dari rektang ya pada tab draw. Berarti ini sudah solid ya jendela tunggal ini. Ya, ada kotak luar dan kotak dalam. Itu kotak kusen ya. Itu semua sudah terbuat dari rektang pada tab draw. Jadi solid mereka ini. Saya tekan tombol escape untuk membatalkan blok ya. Jadi teman-teman, kalau saya pengen ngasih warna lagi pada kusen, saya harus pergi ke kusen yang lain. Nah, tujuannya mendeteksi warna kusen ya. Jadi saya tidak bisa langsung klik gradien seperti itu, tidak bisa, susah ya. Saya klik cancel. Saya harus pergi ke kusen di tampak depan atau tampak-tampak lain. Di situ ada kan warna kusen, warna coklat. Nah, Anda tentu warna coklat kusen tampak depan sampai dia redup ya warna coklatnya, lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik. Ada terdeteksi ya warna coklatnya. Kemudian cancel begitu aja. Ya, tekan cancel kemudian ya. Nah, setelah dia terdeteksi, Anda klik lagi gradien pada tab draw. Nah, seperti ini ya. Oke, dia sudah terdeteksi. Anda bebas, Anda pilih yang mana, contohnya yang mana saja ya, bebas ya. Kemudian draw ordernya Anda pilih send to back. Nah, tadi kan rektang ya, jadi kita select objek saja ya. Seperti ini. Nah, jadi klik rektang luar, klik rektang dalam. Garis rektang luar, garis rektang dalam ya. Enter. Oke.
ada sehat walafiat ya, seperti itu. Jadi klik lagi pada tab draw gradient seperti ini. Draw ordernya send to back. Warna sudah ada, tidak perlu dirubah. Langsung X select object ya. Karena kenapa select object? Karena rektang ya. Klik garisnya kalau select object seperti ini ya, garis rektangnya. Garis luar dan garis dalam kusen itu ya. Kemudian enter. Dan oke, selesai ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan pewarnaan kepada dinding. Ingat, tidak boleh ada garis yang tidak nyambung seperti ini ya. Nah, ini ujung garisnya ini tidak nyambung nih. Kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan ya, kalau dari dekat kelihatan tuh ya. Nah, itu harus nyambung ke bawah, ini harus di extend ya. Jadi garis ini dipanjangkan sampai ke lantai ya, seperti itu. Nah, saya kembali, dia sudah nyambung ya. Dan tidak boleh ada yang terpotong ya. Tidak boleh ada garis yang terpisah, harus nyambung semua. Itu pertama. Kedua, Anda perhatikan pada jendela dan plat kanopi juga ya, dan lubang anginnya. Garis-garis terluar seperti ini harus rektang ya, atau harus solid. Nah, ini rektang ya, solid semua ya, garis terluar lubang angin, garis plat kanopi, garis terluar jendela yang mengelilinginya itu rektang ya, atau solid ya. Klik satu garis, semuanya ke blok, itu namanya solid ya. Nah, ini solid ya, solid semua. Oke, kalau sudah solid berarti aman ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Oke teman-teman, saya akan membuat warna dinding. Warna dinding saya harus mendeteksi dulu pada dinding sebelah tampak yang sudah ada warnanya. Saya tidak bisa langsung klik gradient seperti itu pada tab draw. Warnanya masih warna kusen ini ya. Saya tekan cancel. Jadi saya sentuh dulu warna dinding yang ada di tampak samping kiri sampai dia redup ya. Setelah dia redup saya double klik seperti itu. Atau klik 2 kali secara cepat ya. Nah, maka dia terdeteksi nih, langsung cancel ya. Selesai. Nah, kemudian klik lagi gradient baru. Maka warna tadi itu terdeteksi ya. Posisi saya klik itu di sini ya, pojok kanan tengah ya. Bukan pojok, kanan tengah seperti ini kotaknya ya. Kemudian draw order send to back. Lalu saya klik add pick point ya untuk dinding. Kemudian saya klik di tengah-tengah dinding. Dinding terlihat semua di layar ya, tidak boleh terpotong begini, tidak boleh, harus nampak semua. Kemudian enter. Oke. Nah, itu dia. Anda perhatikan di tengah-tengah lubang angin itu ada warna coklat, warna hijau itu harus kita potong ya menggunakan trim pada tab modify menggunakan acuan. Jadi acuannya adalah kotak terluar lubang angin untuk memotong warna yang ada di dalam itu ya, warna hijau yang ada di dalam lubang angin. Klik kotak terluar lubang anginnya, garisnya yang diklik seperti itu ya, kanan kiri sebagai acuan trim atau potongan, kemudian klik icon trim pada tab modify. Kemudian klik garis yang warna yang ada di dalam lubang angin. Disentuh dulu sampai redup baru klik ya, seperti itu. Disentuh dulu warna yang ada di dalam lubang angin, kemudian klik kalau sudah redup. Tekan enter atau skip satu kali pada keyboard ya untuk membatalkan trim. Kemudian pewarnaan pada lantai, kita pergi ke tampak samping kiri atau tampak depan boleh, warnanya harus sama ya. Kalau saya klik gradient langsung seperti ini pada tab draw, warnanya masih warna dinding ya. Saya tekan cancel, maka saya pergi ke tampak samping kiri. Saya sentuh warna lantai tampak samping kiri sampai redup. Setelah dia redup, saya klik 2 kali secara cepat atau double klik. Maka warna lantainya terdeteksi ya. Lalu cancel. Nah, ini perhatikan ini sudah tertutup rapat ya. Tidak ada yang terbuka-terbuka, solid semua ya.
bukan solid tapi tertutup ya. Karena kenapa dibilang bukan solid? Karena mereka garisnya bukan satu garis ya, dia adalah susunan beberapa garis. Ya, dia adalah susunan beberapa garis, teman-teman ya. Nah, jadi meskipun dia susunan beberapa garis, dia bukan satu kotak ya, tapi dia tetap harus rapat ya, tertutup rapat. Oke, tadi warna lantai sudah terdeteksi. Lalu saya klik gradient pada tab draw. Warna lantainya sudah terdeteksi ya. Saya klik kotak ini, tengah kanan ya. Kemudian draw ordernya send to back. Lalu saya klik add pick point. Kemudian saya klik di tengah-tengah list plank. Tengah-tengah slope. Ingat jangan sampai dia ketutup begini ya. Dia harus nampak semua di layar. Saya klik di tengah-tengah seperti itu. Karena add pick point harus di tengah-tengah ya. Lalu enter. Dan oke. Selesai. Oke teman-teman, kemudian saya akan memberikan warna kepada plat kanopinya dulu ya. Plat kanopi di atas kusen. Nah ini di tampak depan atau di tampak manapun ada ya. Plat kanopi di atas jendela itu. Saya sentuh dulu warna plat kanopi yang ada di atas ini. Ada warna ya, di tengah-tengah itu disentuh sampai dia redup warnanya, lalu klik 2 kali secara cepat atau double klik untuk mendeteksi warna plat kanopi di warna sebelah. Kemudian cancel ya. Cancel jangan lupa. Nah, sekarang baru Anda klik gradient pada tab draw. Warna plat kanopi dari tampak depan sudah terdeteksi di sini. Ya, Anda klik kanan tengah kotak ini, draw order send to back. Anda klik add select object boleh, add pick point boleh. Add select object aja ya, lebih cepat. Kenapa add select object? Karena ini rektang ya. Kotak merah itu rektang, jadi Anda klik garisnya saja. Kalau add select object itu klik garis ya. Kalau add pick point klik tengah. Kalau add select object klik garis. Ingat ya. Ini semuanya terbuat dari rektang teman-teman ya, kotak merah ini ya. Sudah, plat kanopi saja dulu ya. Enter. Oke, selesai ya, seperti itu. Nah, kalau lantai tadi itu meskipun bentuknya kotak, tapi dia tidak terbuat dari rektang, melainkan dia tersusun dari garis-garis yang berbeda, tapi tertutup. Seperti itu ya. Jadi kalau bukan rektang, kalau dia tersusun dari garis-garis yang berbeda-beda, maka dia pakai add pick point. Kalau dia solid, terbuat dari rektang atau circle ya, seperti ini. Atau poligon ya, atau polyline yang tertutup, maka dia bisa pakai add select object. Untuk lebih lengkapnya, jika teman-teman masih ini, ada video gradient ya. Silakan diputar ulang. Nah, untuk pewarnaan kotak-kotak merah ini juga ini terbuat dari rektang ya. Ada 3 kotak merah ini pada kolom itu. Jadi kita pakai select object juga ya. Jadi warna sama dengan warna plat kanopi ya. Jadi Anda klik gradient pada tab draw. Warna tetap ini, Anda klik kotak tengah kanan ya ini. Draw order tetap send to back. Nah, ini klik select object ya, add select object. Kemudian kotak merah ini diklik garisnya, dia adalah rektang ya, maka select object tidak apa-apa. Yang di atas juga satu nih, yang kecil ini, klik garisnya. Jadi kalau add select object klik garis ya. Kemudian enter. Oke, itu hasilnya ya. Nah, kemudian ini ada kotak lagi, ini kotak ya, terbuat dari kotak, terbuat dari rektang, jadi add select object juga, ada apa-apa lebih cepat ya. Jadi pada tab draw saya klik gradient, warna tetap ini, saya klik pojok kanan saya klik kanan tengah ini, draw order tetap send to back ya. Saya klik add select object ya, karena rektang ya. Jadi saya klik garisnya, garis merah ini saya klik, enter. Oke, selesai, itu dia. Kemudian list plank ya, list plank warnanya sama tetap ya, cuman pakai add pick point.
ya, karena dia tersusun dari beberapa garis ya, bukan rektang ya. Dia tersusun dari beberapa garis yang saling menutupi satu sama lain ya. Jadi dia tersusun dari beberapa garis yang saling menutup, bukan terbuat dari rektang, jadi epic point. Perhatikan, sudah saya jelaskan berkali-kali, jangan sampai ada yang terbuka ya garis-garisnya. Garis-garisnya harus tertutup rapat ya. Meskipun tersusun dari beberapa garis, tapi garis-garisnya harus saling menutupi satu sama lain ya. Kemudian teman-teman klik gradient pada tab draw. Warna masih tetap ini, saya klik tengah kanan ini ya, kotak ini. Draw order saya pilih send to back. Nah ini saya klik select object epic point ya. Saya klik epic point. Saya klik tengah-tengah list blank. Perhatikan list blank terlihat semua di layar ya, depan belakang semua terlihat. Saya klik di tengah-tengah seperti itu. Enter. Oke, selesai. Nah, kemudian nok ya, nok teras maupun nok utama ya. Ingat loh, semuanya harus tertutup rapat ya. Nah, kalau tidak rapat Anda bisa extend, Anda bisa yang berlebihan Anda trim ya. Atau Anda bisa membuat rektang aja, enggak apa-apa, tutup rektang gitu, enggak apa-apa ya. Jadi Anda klik rektang gitu pada tab draw. Kalau Anda klik pojok sini ke pojok sini gitu, wes sekalian rapat gitu, enggak apa-apa ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Jadi karena ini contoh, saya klik, lalu saya tekan delete ya. Itu hanya contoh. Jadi dia harus tertutup rapat intinya ya. Bagaimanapun caranya dia harus tertutup rapat. Boleh pakai polyline, boleh pakai extend, boleh pakai apapun ya. Asal garisnya tidak boleh ada yang berlubang ya. Seperti itu. Warna nok sama dengan warna list blank ya, atau warna plat kanopi putih meredup seperti itu. Nah, jadi saya klik aja gradient pada tab draw. Dan ini gradient ya. Dan saya tetap pilih warna ini. Kanan tengah ya. Saya klik kotaknya, draw order, saya klik send to back. Kemudian saya klik epic point. Kemudian saya pergi ke apa namanya, nok teras, saya klik di tengah-tengah seperti itu. Dia dari kanan ke kiri nampak semua di layar ya. Saya klik di tengah-tengah, lalu enter dan oke. Selesai. Kemudian nok atap utama ada dua kotak ya, atas dan bawah ya. Jadi harus dari depan ke belakang harus kelihatan semua ya di layar. Kemudian garis-garisnya harus saling menutupi semua ya. Jangan sampai ada yang berlubang ya, harus dibesarin, dicek ya. Ini sudah saling menutup ya, tidak ada masalah. Oke, sudah saling menutup, saling menyentuh ya. Saya lihatkan di layar dari kanan ke kiri semua ya, nampak. Kemudian pada tab draw saya klik gradient. Warna tetap seperti ini. Saya klik tengah kanan kotaknya. Draw order saya tetap send to back. Saya klik epic point ya. Kemudian saya klik wilayah tengah daripada kotak atas yang panjang kecil itu. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Dan kotak bawah. Seperti itu. Lalu enter. Oke, selesai itu hasilnya ya. Oke teman-teman, terakhir pewarnaan pada tiang. Jadi pewarnaan pada tiang kita mengikuti pada tiang yang di tampak samping kiri ini sudah ada warnanya nih, warna merah nih ya. Kalau saya klik gradient, warnanya masih seperti ini. Saya tekan cancel ya. Saya harus mendeteksi dulu warna merah ini. Kolom yang tampak samping kiri ya. Saya sentuh kursor saya ke kolom tampak samping kiri. Ya, saya sentuh. Saya klik dua kali secara cepat atau double klik. Maka dia terblok ya, maka dia terdeteksi, lalu saya cancel. Udah cukup mendeteksi aja ya. Lalu saya pergi ke tampak samping kanan. Saya klik lagi gradient pada tab draw. Warnanya sudah terdeteksi ya, ini dia. Saya klik di kotak yang sama, kanan tengah. Draw order send to back. Saya klik epic point di atas ya, pada boundary. Saya klik di tengah-tengah kolom dan kolom ini nampak semua di layar ya. Dan dia sudah tertutup rapat. Saya klik di tengah-tengah seperti itu.
Dan di bawah ini ada kecil, saya klik juga ya, seperti itu. Di tengah-tengahnya, enter. Oke, selesai. Oke, pewarnaan gradien telah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan tanaman ya. Menggunakan AutoCAD Design Center. Nah, AutoCAD Design Center berisi daftar gambar bawaan dari AutoCAD. Klik icon AutoCAD Design Center atau ADC Enter pada keyboard ya. Nah, Anda bisa klik icon ini Design Center di atas atau tekan atau ketik ADC seperti itu ya. Lalu enter satu kali. Perhatikan komen lain di bawah ADC ya. Lalu enter satu kali. Muncul kotak Design Center seperti ini. Tombol ini Anda klik, tahan, geser ke atas. Ini ya, Design Center ya. Dia bawaan dari sampel. Di bawah sampel ini ada Design Center. Design Center ini Anda klik tanda plus di sebelah kiri ini. Maka muncul banyak sekali pilihan-pilihan daripada Design Center ya. Anda pilih di situ landscaping. Ya, ini landscaping. Di sini muncul blok. Anda double klik atau klik 2 kali secara cepat. Anda klik ini, geser ke bawah, cari pohon yang Anda inginkan. Nah, contohnya saya tetap pohon palem ya. Saya klik pohon palem, saya tahan, geser ke layar, lepas. Saya klik silang pojok kiri atas untuk mematikan kotak dialog Design Center. Ini pohon palemnya sudah ada. Ya, saya akan skala dia menggunakan scale ya pada tab modify. Dia terlalu besar ya. Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan diskala, yaitu pohon palemnya tadi. Kemudian klik icon scale pada tab modify atau SC enter pada keyboard. Klik lagi objeknya dan sedikit tarik, masukkan nilai skala lalu enter, selesai. Berbicara tentang nilai, jangan lupa ini. Di belakang 0 titik adalah mengecil. 1 ke atas adalah membesar ya. Sudah saya jelaskan teman-teman ya. Oke. Kliklah dulu pohon palem ini atau di blok hijau seperti ini. Dari kanan ke kiri seperti ini ya. Kemudian klik, ingat pohon palemnya aja yang ke blok, gak boleh kena lain ya. Kemudian klik scale pada tab modify. Kemudian klik lagi objeknya. Masukkan nilai 0.1. Ya, sedikit tarik, kemudian masukkan nilai 0.1 seperti di bawah ini ya. Enter satu kali. Nah, dia mengecil seperti itu. Oke, kita move dia ke samping, tampak samping kanan ya. Secara bebas. Ya, jadi menggunakan move ya. Pada tab modify. Klik atau blok dulu pohon palemnya. Kemudian klik move pada tab modify. Kemudian kita pergi ke garis bawah ini ya, ujung garis bawah pohon palemnya diklik. Ini move bebas ya, karena ortonya mati ya, jadi move-nya bisa kemana-mana ya. Kemudian pergi ke garis lantai, garis dasar itu. Nah, Anda klik di situ. Anda boleh klik di depan sini lebih cantik ya. Nah, seperti itu. Klik pas di garis bawah itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian perhatikan di atas ini layar. Yang ada gambar lampu gembok putih panjang ini layar ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini pohon palemnya saya sentuh sampai dia menyala, lalu saya klik satu kali. Lalu pada layar di atas saya klik anak panahnya. Di sini ada garis 0.05, saya klik. Nah, kemudian klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Jadi ketebalannya 0,05 ya. Dan ini garis yang di bawah yang warna merah ini harusnya tebalnya 0,6 ya. Jadi teman-teman perhatikan, saya klik garis yang di bawah itu. Garis lantai yang panjang dari depan ke belakang ini ya. Nah, atau blok hijau kecil seperti ini boleh ya. Tapi yang di depan aja. Di ujung depan yang saya klik. Atau di ujung belakang tapi nggak sampai rumah. Jadi intinya jangan sampai kena objek lain. Cukup garis ini aja ya. Nah, kemudian layar di atas. Perhatikan layar. Ada gambar lampu gembok ini layar ya. Setelah saya blok objeknya, pada layar di atas, saya klik anak panahnya. Muncul daftar layar
saya klik garis yang paling tebal, garis 0.6. Nah, maka dia tebal seperti itu ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Ini garis ini tebal karena LWT-nya aktif ya. Maksudnya gini, dia terlihat tebal, dia memang tebal. Kalau di print dia akan tebal ya. Nah, kalau di print di kertas dia akan tebal. Tapi di layar ini dia nampak tebal karena LWT-nya aktif. LWT di bawah ini. Kalau LWT-nya saya matikan dia tidak kelihatan tebal. Tapi kalau LWT-nya saya hidupkan dia tebal ya. Dan kenapa dia tebal? Karena memang layarnya garis 0.6 ini memang kita setting menjadi garis tebal ya. Ya ini dia di layar Properties Manager ini. Nah, ini ada gambar lampu layar Properties Manager ya. Di kiri gambar lampu itu ada tumpukan buku, diklik ya, tulisannya layar Properties Manager. Muncul daftar layar, kotak layar seperti ini. Ini ya, garis 0.6 itu line weight-nya tebelnya ini 0.6. Anda bisa melihat warna hitam besar itu ya, itu ketebalan garisnya. Saya tekan cancel ya. Nah, kalau berbicara tentang layar, teman-teman masih ini ya, tinggal dilihat lagi video layar ya. Banyak sekali pembahasan tentang layar itu ya. Ada video-video tentang layar maupun pembukaan awal gambar kerja AutoCAD juga dijelaskan ya tentang seperti itu. Oke, selesai teman-teman ya. Inilah finishing tampak samping kanan, finishing tampak samping kiri, finishing tampak depan, dan finishing belakang ya. Tampak belakang semuanya sudah selesai. Sepertilah finishing tampak ya teman-teman ya. Finishing tampak ini bisa digunakan untuk presentasi gambar ya. Karena gambar kelihatan realistis, kelihatan cantik ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar main warna pada gradien ya. Seperti itu pada tab draw. Gradien ya. Jadi teman-teman selesai, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.